Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhtaromin. Pada semester ini saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah akuntansi pemerintah pusat pada kelas 5, 16, dan 17. Pada kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan mengenai materi yang akan kita bahas sampai dengan ujian tengah semester. Ada 7 pokok bahasan, dimulai dengan pertama pendahuluan. Pendahuluan ini akan membahas mengenai sejarah akuntansi pemerintah Indonesia, khususnya sebelum lahirnya Undang-Undang 17 tahun 2003. Yang kedua, reformasi pelaporan keuangan pemerintah yang dimulai dengan lahirnya Undang-Undang 17 tahun 2003. Dan yang ketiga, otoritas penyusun standar akuntansi pemerintah, yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP, beserta produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, sistem akuntansi pemerintah pusat. Akan membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup sistem akuntansi pemerintah pusat. Kemudian yang kedua akan membahas subsistem dari sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang pertama, yaitu sistem akuntansi BUN. Sedangkan yang kedua atau yang ketiga akan membahas bagian kedua dari sistem akuntansi pemerintah pusat, yaitu sistem akuntansi instansi. Kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai laporan keuangan pemerintah pusat. Di sana akan kita bahas mengenai prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, kemudian asumsi dasar dan karakteristik kualitatif laporan keuangan, komponen laporan keuangan pemerintah, serta opini atas laporan keuangan pemerintah. Pada pokok bahasan yang keempat, kita akan membahas mengenai akuntansi anggaran dan akuntansi pendapatan. Akuntansi anggaran ini adalah salah satu ciri akuntansi pemerintah. Itu akan kita bahas pada pertemuan keempat, dilanjutkan dengan akuntansi pendapatan. Pada akuntansi pendapatan ini akan kita bahas mulai dari pengertian, kemudian pengakuan, kemudian pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pendapatan. Jadi 5P. Kemudian kita lanjutkan dengan jurnal anggaran dan jurnal pendapatan beserta ilustrasi transaksinya, kemudian jurnal penyesuaian dan koreksi pendapatan. Kemudian pada pertemuan kelima kita akan membahas mengenai akuntansi belanja dan beban. Dimulai dengan pembahasan mengenai akuntansi belanja, sama dengan akuntansi pendapatan ya, jadi ada 5P yang dibahas. Kemudian akuntansi beban juga sama, membahas mengenai pengertian, kemudian pengakuan, kemudian pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dilanjutkan dengan jurnal belanja dan beban, beserta ilustrasi transaksinya, serta jurnal penyesuaian dan koreksi. Pada pertemuan ke-6, kita akan membahas mengenai akuntansi kas dan persediaan. Dimulai dengan pembahasan akuntansi kas, dilanjutkan dengan akuntansi persediaan, juga sama ya, 5P. Kemudian yang ketiga kita membahas mengenai jurnal kas dan jurnal persediaan, beserta ilustrasi transaksinya. Kemudian yang keempat kita akan bahas jurnal penyesuaian dan koreksi terkait dengan kas dan persediaan. Kemudian di pertemuan ke-7 akan kita bahas mengenai akuntansi piutang. Ini pertama kita bahas akuntansi piutangnya, 5P-nya. Kemudian kita bahas jurnalnya, jurnal piutang. Termasuk di situ kita bahas juga mengenai penyisian piutang sampai dengan penghapusan piutang. Jadi ini 7 materi yang akan kita bahas sampai dengan ujian tengah semester. Untuk referensinya tadi saya sampaikan ya,
terkait dengan standar akuntansi pemerintah berarti mengacu kepada PP 71 tahun 2010. Kemudian terkait dengan sistem akuntansi pemerintah pusat, ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 tahun 2016, perubahan dari PMK 213 tahun 2013. Kemudian terkait dengan kebijakan akuntansinya mengacu kepada PMK 225 tahun 2019 dan terkait dengan jurnalnya mengacu kepada PMK 212 tahun 2019. Ini akan kita bahas bersama nanti, ya. Kemudian untuk setiap pokok bahasan atau setiap bab nanti akan saya berikan dulu bahannya agar dipelajari sehingga pada saat perkuliahan kita tinggal tanya jawab dan pembahasan soal atau studi kasus. Itu mungkin ya informasi awal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di materi yang pertama tentang sejarah akuntansi pemerintah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.